Apa kabar perempuan Indonesia di dunia politik praktis? Publik memang kini tidak menabuhkan lagi perempuan berpolitik. Tapi bukan berarti perempuan dengan mudah melenggang ke parlemen. Tren keterlibatan perempuan dalam politik praktis makin meningkat. Salah satu indikatornya, makin banyak politisi perempuan di Senayan. Ini setelah kebijakan afirmasi perempuan dalam politik diundangkan pada 2003. Partai peserta pemilu diminta memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30% saat mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dan untuk pemilu 2014 mendatang, partai yang tidak menyertakan keterwakilan 30% perempuan di tiap dapil akan dicoret sebagai peserta pemilu di dapil yang caleg perempuannya kurang. Aturan ini efektif menggenjot keterwakilan perempuan dalam legislatif. Koalisi Perempuan Indonesia mencatat di pemilu 2014 ada 2.467 caleg perempuan maju di 77 dapil. Artinya di tiap dapil 32,04%-nya adalah caleg perempuan. Lalu bagaimana kiprah perempuan selama ini di parlemen? Kalau dilihat dari produknya, saya kira cukup banyak saya ini undang-undangnya, melakukan uji undang-undangnya. Cukup banyak undang-undang yang kemudian adil terhadap laki-laki dan perempuan. Bukan saja undang-undang khusus untuk perempuan seperti undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi sebagian besar undang-undang kemudian mempertimbangkan undang-undang kewarganegaraan misalnya. Tapi mencari perempuan yang ingin terjun ke politik bukan hal mudah. Sesungguhnya partai-partai ini di satu sisi mereka sepakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Tetapi di sisi lain, partai memang tidak melakukan upaya khusus untuk mendorong perempuan aktif di politik dan kemudian terpilih. Tidak ada upaya khusus dari partai-partai. Kita sudah mendeteksi dari awal ketika verifikasi sebenarnya kita sudah dari awal itu mendeteksi ada partai-partai yang tricky gitu ya. Dia misalnya harus 30% kepengurusan di pengurus nasional, dia sebutkan pengurusan itu yang ini saja, yang pokok, yang minimalis, sehingga sesuai 30%. Kalau dia sebutkan sampai pengurus, sampai ke seksi-seksi, sampai pengurus ini kan kemudian dia harus memenuhinya banyak. Dia ambil pengurus yang pokoknya. Di pemilu 2014, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem tercatat paling banyak mengusung caleg perempuan. Sementara PDIP masuk dalam dua terbawah, lantaran jumlah caleg perempuannya hanya 200 dari total 560 caleg yang maju. Kalau keterwakilan perempuan di Partai PDI Perjuangan sudah terwakili 36,5% untuk secara keseluruhan. Kami selalu turun ke bawah dan kami tidak diberikan apa-apa memang, tetapi kami memang kader-kader yang memang sudah dilatih terus-menerus untuk menyatu dengan rakyat. Suara terbanyak pula yang nanti akan menentukan caleg terpilih atau tidak. Akibatnya, politik angka belum banyak memberi perubahan dari sisi kebijakan. Kuota 30% hanya berlaku di level penyusunan daftar caleg partai, bukan di parlemen.